Minasan konnichiwa, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari anime Konosuba season ketiga. Anime ini akan melanjutkan petualangan Kazuma dan yang lainnya setelah kepulangan mereka dari desa Iblis Merah. Pada saat kembali ke Axel, Aqua dan yang lainnya merasa ada yang aneh dengan Kazuma. Karena semenjak pulang, Kazuma selalu termenung karena trauma yang dialaminya setelah bertemu dengan Sylvia yang merupakan cewek jadi-jadian. Ditambah juga dengan kenangan yang kurang menyenangkan lainnya saat mereka pergi ke kampung halamannya Megumin. Dan untuk mengubah suasana, Kazuma berniat untuk mengganti pekerjaannya dari seorang petualang menjadi seorang biksu. Setelah mendapat informasi dari guild, mereka segera pergi ke kuil terdekat untuk memenuhi keinginan Kazuma. Tapi karena kuil itu terasa cukup jauh, Kazuma dan yang lainnya harus menghabiskan malam di tengah jalan. Pada pagi harinya, Kazuma dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Waktu di jalan, mereka melihat ada seorang gadis elf yang terluka. Tapi di sini Kazuma merasa curiga dengan gadis itu, yang kemungkinan adalah monster yang sedang menyamar. Tapi Aqua dan yang lainnya tetap tidak bisa membiarkan gadis itu sendirian dan mencoba untuk menolongnya. Apalagi di saat gadis itu mulai meneteskan air mata. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Kazuma yang mencoba untuk mempercayai gadis itu kembali menghampirinya untuk mengajaknya bicara, supaya gadis itu tidak menyakiti petualang lain yang akan dia temui. Tapi sesampainya di sana, Kazuma malah melihat sifat asli dari monster itu, yang sedang latihan bersandiwara untuk menjebak para calon korbannya. Pada saat Kazuma kembali, Aqua sedikit penasaran karena Kazuma membawa sebuah palu. Palu itu dia dapatkan dari perlengkapan seorang petualang yang menjadi korban si monster elf tadi. Dan di sini mereka menyadari kalau Kazuma itu baru saja menemukan sebuah item yang luar biasa, di mana ketika mereka mengayunkan palu tersebut akan langsung menjatuhkan uang. Dan berkat hal itu, Kazuma dan yang lainnya memutuskan untuk membatalkan perjalanan mereka dan kembali pulang. Sesampainya di kota, Kazuma bertemu dengan Chris. Chris hanya menyapa mereka dan mengatakan kalau saat ini ada urusan yang harus dia lakukan. Dan pada saat itu juga Kazuma menyadari kalau palu yang dia bawa itu sudah hilang. Kemungkinan Chris mencuri palu itu dengan kemampuan stealnya. Dan karena kekecewaannya, Kazuma kembali ke kehidupan suramnya dengan mengatakan kalau dia nggak akan mau keluar rumah lagi. Tapi di saat yang sama, Kazuma mendapat sebuah undangan makan malam dari putri kerajaan yang bernama Iris, di mana mereka berempat diundang untuk hadir di kediamannya dan diminta untuk menceritakan kisah kepahlawanan Kazuma yang terkenal karena sudah berhasil mengalahkan beberapa jenderal pasukan Raja Iblis sampai saat ini. Mengetahui itu, Kazuma nggak pikir panjang dan segera bersiap untuk berangkat ke ibu kota. Meskipun Darkness terlihat keberatan dan menghalangi mereka untuk tidak datang, karena dia tahu kalau Kazuma dan yang lainnya tidak pernah bisa menjaga sikap mereka. Pada keesokan harinya, Kazuma dan yang lainnya mampir ke tokonya Whis, karena kemungkinan mereka harus meminta bantuannya untuk menggunakan sihir teleportasi. Kazuma juga harus mengecek barang-barang dari dunia nyata yang harus dia kelola bersama Vanir. Kali ini mereka akan menjual korek api dengan berbagai bentuk. Penjualan barang-barang itu sangatlah bagus sampai membuat antrian panjang karena barang-barang yang diusulkan Kazuma dari dunia nyata sangat membantu orang-orang di Axel. Di sini Vanir memberikan topeng edisi khusus kepada Kazuma sebagai hadiah atas kerjasama mereka. Topeng itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan sihir pada malam bulan purnama yang membuat penggunanya itu akan berada dalam kondisi terbaik. Singkat cerita, Kazuma dan yang lainnya sampai di kediamannya Putri Iris. Kazuma mencoba untuk memperingatkan Aqua dan Megumin untuk menjaga sikap, supaya mereka tidak membuat masalah dan merepotkan Darkness. Setelah semua siap, mereka berempat segera menghadap Iris. Di sana Iris sudah menunggu dengan didampingi dua pengawalnya yang bernama Claire dan Rain. Dan sesuai dugaan Darkness, Kazuma dan yang lainnya tidak bisa menjaga sikap mereka seperti biasa. Setelah memperkenalkan diri mereka, acara selanjutnya adalah makan malam bersama. Iris meminta kepada Kazuma melalui pengawalnya untuk menceritakan kisah Kazuma yang dimulai saat dia berhasil mengalahkan Mitsurugi. Kazuma pun mulai menceritakan kisahnya, meskipun dia melebih-lebihkannya. Tapi saat Kazuma diminta untuk menunjukkan kartu petualangnya, dia menolak dan mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan. Karena kalau Iris sampai melihatnya, dia akan mengetahui kalau Kazuma itu bukanlah orang hebat seperti yang dibicarakan. Hal itu membuat ketegangan terjadi di antara mereka, karena Iris merasa kalau Kazuma adalah seorang pembohong.
Tapi di sini Darkness mencoba untuk membujuk Iris dan meminta Iris untuk menarik kembali hinaannya kepada Kazuma. Dan pada saat itu juga, Darkness menamparnya. Dia juga menasihati Iris untuk tidak menghina Kazuma yang sudah berjuang keras dan mencapai banyak hal. Supaya situasinya tidak semakin parah, Kazuma punya ide untuk menunjukkan langsung cara dia mengalahkan Mitsurugi dengan menggunakan kemampuan stealnya. Tapi ya seperti biasa, yang dia dapatkan adalah celana dalam. Singkat cerita, pertemuan mereka akhirnya bisa berjalan dengan cukup baik. Iris juga akhirnya meminta maaf kepada Kazuma karena sudah menyebutnya pembohong. Kazuma dan yang lainnya akan segera pulang menggunakan sihir teleportasi. Tapi pada saat itu, Iris menarik tangan Kazuma yang membuatnya tetap berada di sana. Iris melakukan itu karena mereka sudah berjanji untuk kembali membicarakan kisah petualangan Kazuma lebih banyak lagi. Jadi karena nggak punya pilihan lain, Kazuma memutuskan untuk menginap di kastil selama beberapa hari. Apalagi di sana, dia juga mendapatkan kamar pribadi yang terasa sangat mewah. Kazuma pun lanjut menceritakan kisah hidupnya kepada Iris. Meskipun terkadang dia juga sampai menceritakan hal-hal yang tidak pantas kepada Iris. Karena Iris sendiri juga terlihat sangat bersemangat untuk mendengarkan cerita mesum dari Kazuma. Di tengah obrolan mereka, Kazuma mendengar suara peringatan tentang adanya serangan dari pasukan Raja Iblis. Tapi berbeda dengan situasi di Axel, serangan itu dapat diatasi dengan sangat cepat tanpa menimbulkan banyak kerusakan. Kazuma berniat untuk kembali pulang pada esok hari karena dia tahu kalau Aqua dan yang lainnya pasti sudah menunggunya. Mengetahui itu, Iris merasa cukup sedih karena Kazuma sudah mengingatkannya kepada kakaknya dulu. Jadi dia akan lebih senang kalau Kazuma bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah mendengar itu, Kazuma meminta Iris untuk memanggilnya Oni-chan dan memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama lagi. Kazuma mendapatkan pelayanan yang mewah selama berada di sana. Dia dan Iris juga terus menghabiskan waktu bersama dengan bermain dan melakukan banyak hal. Dan hari ini mereka akan bermain catur bersama. Tapi karena Kazuma selalu kalah, permainan mereka berlangsung sampai matahari terbenam. Kazuma juga mengatakan kalau Iris sebaiknya harus lebih sering pergi keluar kastil untuk melihat dunia secara langsung. Tapi Iris mengatakan kalau hal itu mungkin akan sulit untuk dilakukan. Karena ketika dia ingin meninggalkan kastil, harus ada pengawal dari kerajaan yang menjaganya. Singkat cerita, sudah 1 minggu lamanya Kazuma berada di kastil, dan sudah terbiasa menikmati kehidupan mewah layaknya bangsawan. Tapi suatu hari, dia dikejutkan dengan kedatangan Darkness dan yang lainnya. Mereka datang untuk menyeret Kazuma pulang. Mereka sangat khawatir karena Kazumanya nggak pulang-pulang meskipun mereka sudah menunggu selama ini. Melihat kedatangan mereka, Iris segera meminta maaf karena akibat keegoisannya Kazuma jadi terjebak di kastil. Tapi di sini Darkness tidak menyalahkan Iris dan hanya menjelaskan kalau ada banyak orang yang juga menunggu kepulangan Kazuma di Axel. Tapi sebelum pulang, Iris ingin mengadakan pesta perpisahan untuk mereka malam ini. Seperti yang sudah direncanakan, mereka semua mengadakan pesta perpisahan. Aqua dan Megumin sibuk menyantap semua makanan yang tersedia di sana, sedangkan Darkness harus menemani para bangsawan yang sedang membicarakan calon tunangannya. Dan tanpa disangka, Tuan Alderp juga hadir di pesta itu, yang membuat Kazuma cukup terkejut karena pertemuan terakhir di antara mereka berdua tidak terlalu baik. Alderp mengatakan kalau untuk saat ini hanya ada satu pria yang cocok untuk menikahi Darkness, dan dia itu adalah pangeran pertama bernama Jeitis, yang pada saat ini sedang bertugas memburu pasukan Raja Iblis. Dan juga dia itu adalah kakak kandungnya Iris yang pernah dia ceritakan kepada Kazuma. Setelah mendengar obrolan orang-orang, Kazuma merasa sedikit kesal. Dia merasa kecewa karena orang-orang terlalu sibuk dengan topik mereka masing-masing, padahal seharusnya ini menjadi pesta perpisahan untuk dirinya. Di tengah itu, Iris menghampiri Kazuma yang sedang menyendiri di luar. Iris membicarakan pengalaman menyenangkannya saat menghabiskan waktu bersama Kazuma selama 1 minggu ini. Karena Kazuma sudah mengajarkan Iris banyak hal yang tidak dia ketahui. Iris juga sempat membicarakan soal pencuri baik yang terdengar akhir-akhir ini, di mana dia itu adalah pencuri yang hanya mengincar bangsawan yang dinilai buruk dan menyumbangkan harta rampasannya kepada panti asuhan yang membutuhkan. Saat mendengar cerita itu, Kazuma mendapat sebuah ide dan segera menghampiri Darkness yang sedang berbicara dengan Claire. Di sini Kazuma dengan percaya diri mengatakan kalau dia akan menangkap pencuri yang meresahkan para bangsawan itu. Kazuma ingin melakukan itu karena dirinya butuh sebuah pengakuan, terutama dari Iris yang selama ini selalu mengaguminya. Meskipun diragukan, Claire menerima permintaan Kazuma dan akan menempatkan Kazuma di sebuah kediaman seorang bangsawan yang kemungkinan akan menjadi target selanjutnya dari pencuri itu. Tapi siapa sangka kalau bangsawan yang dimaksud ternyata adalah Alderp.
Singkat cerita, 3 hari pun akhirnya berlalu. Dan sampai saat ini, Kazuma masih belum menemukan petunjuk apapun tentang pencuri itu, meskipun dia sudah berjaga setiap malam. Bahkan kehidupan Kazuma juga berjalan seperti biasanya, seperti menemani Megumin melepaskan sihir ledakannya 1 kali dalam sehari, dan juga Darkness yang kesulitan untuk menjaga Aqua yang selalu membuat ulah di rumah. Dan malam ini, Kazuma berkeliling di sekitar rumah seperti biasanya. Saat sedang mencari cemilan di dapur, dia melihat seseorang yang dirasa mencurigakan dan langsung menangkapnya. Tapi ternyata orang itu adalah Chris. Kazuma akhirnya menyadari kalau Chris itu adalah pencuri yang selama ini dibicarakan orang-orang. Tapi sayangnya suara Chris membuat yang lainnya terbangun. Jadi di sini Kazuma meminta kepada Chris untuk mengikatnya, supaya itu bisa menjadi alasan untuk melepaskan Chris. Saat semuanya datang, mereka sedikit bingung setelah melihat Kazuma yang sudah terikat. Kazuma menjelaskan kalau dia gagal menangkap sang pencuri. Tapi setelah melihat Kazuma yang tidak berdaya, Aqua dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk balas dendam kepada Kazuma. Karena akhir-akhir ini Kazuma sudah bersikap sangat sombong. Pada keesokan harinya, Kazuma kembali menghadap Iris dan meminta maaf karena gagal menangkap pencuri itu. Kazuma hanya bisa membuat alasan dengan mengatakan kalau pencurinya menggunakan topeng dan sangatlah tangguh. Tapi meski gagal, Iris tetap berterima kasih kepada Kazuma. Dan karena mereka udah gak punya alasan lagi untuk tinggal, Claire segera mengusir Kazuma untuk meninggalkan kota itu secepatnya. Pada malamnya, Chris masuk ke dalam kamar Kazuma secara diam-diam. Chris kembali datang untuk menjelaskan semuanya. Chris mengatakan kalau saat ini dia harus menemukan beberapa item langka, di mana masing-masing dari item itu memiliki kemampuan yang luar biasa, yang bisa berbahaya apabila berada di tangan orang yang salah. Item langka itu biasanya dibawa oleh orang-orang yang bereinkarnasi ke isekai seperti Kazuma, dan Chris menyebutnya sebagai harta karun suci. Palu ajaib penghasil uang yang ditemukan Kazuma waktu itu juga adalah salah satunya. Itulah kenapa waktu itu Chris mengambilnya dari Kazuma. Dan saat ini dia merasakan kehadiran dari salah satu harta karun tersebut yang berada di dalam kastil kerajaan. Chris meminta tolong kepada Kazuma karena Kazuma memiliki beberapa skill yang cocok untuk menyelinap. Tapi di sini Kazuma bersikeras menolak permintaan Chris karena udah nggak mau terlibat masalah lagi. Bahkan ketika Kazuma mencoba untuk beristirahat, kembali terdengar peringatan dari serangan pasukan Raja Iblis yang sedang menyerang kota dengan skala besar. Pada awalnya Kazuma mencoba untuk tidak peduli, tapi dia merasa kalau kali ini mungkin bisa jadi kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki reputasi buruknya kemarin. Tapi sayang, kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan. Untuk kesekian kalinya, Kazuma kembali mati dan bertemu dengan Dewi Eris. Tapi daripada mengomentari soal kematiannya, di sini Iris meminta tolong kepada Kazuma untuk membantu mencari harta karun yang sedang dikumpulkan oleh Chris. Dan karena ini adalah permintaan langsung dari Iris, Kazuma tidak bisa menolaknya. Meskipun dia masih belum menyadari kalau Iris dan Chris itu kemungkinan adalah sosok yang sama. Saat kembali hidup, Kazuma cukup bingung apa yang harus dia lakukan. Karena pada dasarnya, harta karun itu adalah pemberian dari Aqua kepada orang-orang yang bereinkarnasi sebelum Kazuma. Singkat cerita, Kazuma dan Megumin kembali ke kastil setelah berhasil menghentikan serangan malam itu. Mereka pergi ke suatu kamar karena Megumin butuh istirahat setelah kehabisan mana. Iris juga menghampiri mereka karena merasa khawatir. Di sini Megumin mengatakan kalau kalung yang digunakan oleh Iris adalah sebuah item sihir yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Iris mengatakan kalau kalung itu adalah peninggalan kakaknya dan tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Tapi saat dilihat dari dekat ternyata terdapat tulisan bahasa Jepang di balik kalung tersebut. Kazuma mencoba membaca tulisan itu, tapi secara nggak sengaja Kazuma dan Iris bertukar tubuh. Setelah mengalami fenomena aneh itu, Kazuma akhirnya menyadari kalau kalung milik Iris adalah salah satu harta karun yang harus dia kumpulkan, di mana kalung itu memiliki kemampuan untuk menukar jiwa.
Singkat cerita, jiwa mereka kembali bertukar. Pada malamnya, Chris kembali menghampiri Kazuma. Chris memperingatkan kalau para bangsawan yang mengetahui kekuatan dari harta karun itu pasti akan segera mengincar kalung milik Iris yang justru akan membahayakannya. Karena tergantung cara penggunaannya, kalung itu bisa membuat seseorang mendapatkan kehidupan yang abadi. Jadi saat ini Kazuma setuju untuk membantu Chris menyusup ke kastil dan mencuri kalung milik Iris. Kazuma juga menggunakan topeng yang waktu itu diberikan Vanir, tapi nggak butuh waktu lama bagi mereka untuk langsung ketahuan dan membuat seluruh penjaga kastil mengejarnya. Mereka berdua berlari ke lantai atas dan berhasil menghadang para penjaga yang mengejar, tapi ternyata Claire dan Rain sudah menunggunya di sana. Kazuma mencoba untuk tetap fokus pada tujuannya, karena semua hal yang dia lakukan ini semata-mata hanya demi kebaikan dan keselamatan Iris. Kazuma mengalahkan mereka satu persatu dengan semua skill yang dia miliki. Berkat topeng pemberian Vanir, kekuatan Kazuma berada dalam kondisi terbaik, karena malam ini adalah malam bulan purnama. Bahkan dia juga berhasil mengalahkan Mitsurugi dan yang lainnya. Saat sampai di lantai teratas, mereka bertemu dengan Darkness yang sudah menunggunya. Tapi tentu saja Darkness langsung menyadari kalau mereka berdua adalah Kazuma dan Chris. Tapi Kazuma tidak bisa membuang waktu lebih lama lagi. Di sini Kazuma dan Chris menggabungkan kemampuan stealth mereka, berhasil mencuri kalung milik Iris dan segera melarikan diri. Setelah semua kejadian itu, Darkness segera menghampiri mereka berdua dan memberi pelajaran. Darkness juga mengetahui kalau di sini Kazuma nggak sengaja mencuri cincin yang digunakan Iris pada malam itu. Dengan wajah serius, Darkness memperingatkan Kazuma untuk terus menjaga cincin itu sampai dia mati, tanpa ada yang mengetahuinya. Karena pada dasarnya, cincin itu seharusnya diberikan oleh Iris kepada seseorang yang akan menjadi tunangannya nanti. Jadi Kazuma tidak bisa mengembalikan cincin itu sembarangan. Pada keesokan harinya, Kazuma dan yang lainnya kembali menghadap Iris sebelum mereka pulang. Nampaknya Iris menyadari kalau apa yang dilakukan oleh para pencuri di malam itu adalah untuk melindunginya dari bahaya. Iris juga sepertinya menyadari kalau Kazuma itu adalah salah satu orang di balik pencuri yang dia temui semalam. Pada sore harinya, Kazuma dan yang lainnya akan benar-benar pamit untuk pulang. Iris juga memberikan semangat kepada Kazuma, karena yakin kalau suatu hari nanti Kazuma pasti bisa mengalahkan Raja Iblis. Bahkan dalam lubuk hatinya, Iris juga berharap supaya Kazuma terus menjaga cincin miliknya. Singkat cerita, Kazuma dan yang lainnya sedang berkumpul di guild. Karena hari ini mereka mendapatkan hadiah besar sebanyak 300 juta Eris karena telah mengalahkan Sylvia yang merupakan salah satu jenderal pasukan Raja Iblis di desa Iblis Merah waktu itu. Berkat uang itu, Kazuma dan Aqua makan bersama di sebuah restoran mewah layaknya bangsawan kaya. Bahkan perilaku dan cara bicara mereka juga berubah seperti orang kalangan atas. Sesampainya di rumah, mereka melihat pemandangan unik di mana Megumin sedang menyiksa Darkness di depan perapian. Bukan hanya itu, Kazuma juga terheran dengan Aqua yang sedang memangku sebuah telur. Aqua menjelaskan kalau itu adalah sebuah telur naga yang dia beli dari seorang sales. Keesokan harinya, Kazuma bersama Darkness dan Aqua pergi mengunjungi Whis di tokonya, sedangkan Megumin menunggu di rumah sambil menjaga telur. Tujuan mereka datang adalah untuk mengambil keuntungan yang didapat Kazuma dari korek api yang mereka jual beberapa waktu lalu. Dan berkat bisnis kerjasama mereka yang dirasa lancar, Vanir memberikan sebuah ramalan kepada Darkness. Tapi rasanya ramalan itu tidak terdengar baik, karena Vanir mengatakan kalau ayahnya Darkness mungkin akan menghadapi suatu bencana di waktu mendatang. Setelah mendengar itu, Darkness memutuskan untuk mengunjungi sang ayah di rumahnya, karena sudah lama juga mereka tidak bertemu. Tapi sebelum itu, Darkness mengajak Kazuma untuk mengambil sebuah misi, di mana mereka harus memburu monster Hydra yang terbangun di dasar danau. Kazuma juga melihat ada sedikit keanehan pada Darkness, karena dia bersikeras untuk mengambil misi kali ini. Sesampainya di danau, Aqua mengatakan kalau dia itu tidak ingin melawan Hydra, ya mungkin karena trauma yang dialaminya waktu menjalankan misi untuk memurnikan air danau waktu itu. Tapi meskipun mengeluh, Aqua tetap menjalankan tugasnya untuk memurnikan air danau yang tercemar. Tapi pada saat itu, monster yang mereka cari akhirnya muncul juga. Dan mereka sangat terkejut saat melihat ukuran Hydra yang ternyata sangatlah besar. Dan tentu saja percobaan pertama mereka itu gagal. Aqua dan Megumin pergi ke guild untuk memberikan laporan, sedangkan Kazuma dan Darkness harus pulang karena tubuh yang kotor akibat ditelan oleh Hydra. Waktu di rumah, Darkness mengajak Kazuma untuk bicara dan meminta maaf karena akibat keegoisannya untuk mengambil misi kali ini, Kazuma dan yang lainnya jadi kesulitan. Tapi Kazuma mencoba untuk mengerti kalau Darkness mungkin memiliki suatu alasan kenapa dia ingin mengalahkan Hydra.
Dan sementara itu, Aqua dan Megumin yang berada di guild mendapat omelan dari para petualang karena party mereka telah membuat makhluk sejahat Hydra menjadi marah. Yun Yun yang berada di situ juga jadi ikut panik setelah mengetahui apa yang dilakukan Megumin dan yang lainnya. Apalagi saat ini, para prajurit yang berjaga sedang dikirim ke ibu kota untuk memburu bandit pencuri yang masih menjadi buron di sana. Bahkan hadiah untuk kepala mereka berdua itu mencapai 200 juta eris. Hal itu tentunya membuat Kazuma jadi tidak tenang karena orang-orang sedang membicarakan dirinya. Sesampainya di rumah, mereka mulai mendiskusikan cara untuk mengalahkan Hydra. Tapi karena cuaca sedang tidak mendukung, Kazuma mengatakan kalau mereka harus menunda balas dendam mereka sampai hari kembali cerah. Sampai suatu hari, Kazuma dan yang lainnya kebingungan karena Darkness tidak ada di rumah. Megumin yakin kalau Darkness pasti sedang mencoba untuk melawan Hydra sendirian, jadi mereka mencoba untuk menghentikannya. Tapi saat itu, Kazuma berhasil membawa semua petualang yang berada di Axel untuk membantu Darkness melawan Hydra. Yun Yun dan para petualang lainnya bersedia untuk membantu karena selama ini Kazuma dan partinya selalu baik dan sering mentraktir mereka makanan, dan tentu saja demi menjaga keamanan di kota itu. Aqua mulai memberikan blessing kepada setiap orang. Kazuma dan yang lainnya juga mulai mempersiapkan persenjataan yang mereka butuhkan. Dia juga memberikan arahan dan pembagian tugas kepada setiap petualang di sana. Megumin dan Yun Yun juga memimpin para pengguna sihir untuk menyiapkan serangan sihir yang kuat. Dan seperti biasa, Darkness berdiri paling depan untuk menjadi ujung tombak dengan skill decoy-nya. Saat mereka siap, Hydra akhirnya muncul. Langkah pertama mereka adalah membatasi pergerakan Hydra dengan mengikatnya. Setelah itu, Kazuma menggunakan skill Drain Touch untuk menyerap mana dari Hydra supaya melemah. Tapi semua itu tidaklah mudah karena Hydra sangatlah kuat. Tapi mereka tidak menyerah dan terus berusaha sampai monster itu melemah. Dan saat itulah Megumin melancarkan serangan terakhir dengan sihir ledakannya yang semakin hari semakin kuat. Mereka semua merayakan kemenangan mereka di guild dan membagi jatah hadiah mereka setelah berhasil mengalahkan Hydra bersama-sama. Darkness juga terlihat lebih tenang setelah berhasil menjalankan misi kali ini. Tapi rasanya Kazuma melihat suatu kesedihan di balik senyumannya. Sesampainya di rumah, Kazuma dan yang lainnya menemukan sebuah surat di atas meja. Itu adalah surat yang ditinggalkan oleh Darkness. Isi surat itu adalah permintaan maaf dari Darkness yang tiba-tiba keluar dari party dan akan kembali ke rumahnya karena suatu alasan. Karena tidak bisa menerimanya begitu aja, mereka bertiga melakukan demo di depan kediaman Dastines, meskipun usaha mereka sia-sia. Saat ini, Kazuma kebingungan, karena anggota party mereka berkurang satu setelah kepergian Darkness. Jadi hari ini, Kazuma dan Megumin mencoba mencari anggota baru yang bisa menjadi pengganti Darkness. Tapi mereka cukup kesulitan karena tidak ada satupun orang yang tertarik untuk bergabung. Waktu di jalan, Kazuma juga mendapatkan sebuah informasi dari salah satu temannya yang bernama Rin. Rin mengatakan kalau saat ini orang-orang sedang membicarakan Darkness yang akan segera menikah dengan Aldarp dalam waktu dekat. Mendengar semua itu, Kazuma kembali mengajak Aqua dan Megumin untuk datang ke kediaman Dastines pada malam harinya untuk menemui Darkness dan menanyakan hal itu secara langsung. Aqua memberikan Kazuma berbagai buff untuk melindunginya sebelum menyusup ke dalam, karena di sini Kazuma akan masuk sendirian dengan menggunakan skill pengintaiannya. Kazuma mulai menyusup ke dalam rumah dan di sini dia menyadari sesuatu. Berkat salah satu buff dari Aqua, Kazuma bisa meniru suara seseorang. Kemampuan itu sangatlah berguna dan gak butuh waktu lama bagi Kazuma untuk bisa menemukan lokasi Darkness. Darkness sedang mengurung diri di kamarnya. Darkness juga sempat berteriak memanggil para penjaga yang berada di sana. Tapi dengan kemampuan meniru suara Kazuma, dia berhasil membuat situasi kembali terkendali. Di sini Darkness mulai menjelaskan kalau alasan dia harus menikahi Aldarp adalah hutang yang dimiliki oleh ayahnya kepada Aldarp. Tapi ketika melihat Kazuma yang tidak serius menanggapinya, sedikit membuat Darkness jadi tersinggung, yang membuat dirinya kembali memanggil para penjaga di sana. Di tengah pelariannya, Kazuma tidak sengaja masuk ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu adalah kamar dari ayahnya Darkness. Ayahnya Darkness terlihat pucat dan tidak berdaya. Dia mengatakan kalau saat ini dirinya sedang mengidap sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kazuma juga sempat bertanya soal hutang yang dimaksud Darkness tadi. Tapi ayahnya tidak bisa menceritakan hal itu kepada Kazuma. Dan juga karena sudah mengenal Kazuma sejak lama, dia meminta tolong kepada Kazuma untuk membawa kabur Darkness dan tidak perlu memikirkan soal masalah hutangnya.
Tapi karena malam ini situasinya udah semakin gak karuan, Kazuma memutuskan untuk pulang. Apalagi saat Darkness mengatakan kalau dia itu tidak membutuhkan bantuan dari Kazuma. Pada esok harinya, undangan pernikahan antara Aldarp dan Darkness sudah mulai tersebar di kota. Nampaknya Aldarp cukup terburu-buru untuk segera menikahi Darkness. Sementara itu, Kazuma yang masih ngambek di rumah mencoba untuk tidak memperdulikan Darkness lagi. Tapi berbeda dengan Kazuma, Aqua dan Megumin terus melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian Darkness, seperti membuat gaduh di depan kediamannya selama beberapa hari ini. Singkat cerita, hari pernikahan Darkness akhirnya tiba. Kazuma masih mengurung diri di rumah, apalagi penjagaan yang dimiliki oleh Aldarp itu terlalu ketat, dan tidak ada celah sedikit pun yang bisa mereka temukan untuk menyelamatkan Darkness. Dan di tengah itu, Vanir datang secara tiba-tiba. Kedatangannya adalah untuk bernegosiasi bisnis dengan Kazuma. Dia menawarkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk membeli ide barang yang dibuat Kazuma. Di sini, Kazuma mencoba bertanya kepada Vanir soal hutang yang dimiliki Darkness kepada Aldarp. Karena Vanir itu adalah seorang iblis yang bisa melihat dan bisa mengetahui apapun. Vanir mulai menceritakan kalau akar masalah dari hutang itu adalah saat Kazuma dan yang lainnya mengalahkan benteng berjalan Destroyer, dan juga banjir besar yang dibuat Aqua ketika mereka melawan Verdia. Semua kerusakan yang mereka buat ditanggung setengahnya oleh keluarga Dastines, dan karena kehilangan setengah hartanya, Dastines harus memohon kepada Aldarp untuk menutupi sisa kerugian yang dialami para warga di wilayah Dastines. Dan itulah alasan kenapa Darkness harus menikahi Aldarp, karena mereka tidak bisa membayar sisa hutang itu yang jumlahnya sangat banyak. Di sini Vanir membuat sebuah penawaran kalau dia akan memberikan semua uang yang dibutuhkan untuk melunasi hutangnya Darkness, dengan syarat Kazuma harus menjual putus semua ide yang dia miliki tentang barang dari dunia nyata beserta dengan hak patennya. Sementara itu, Darkness sedang bersiap untuk menjalani pernikahannya, tapi dia tidak bisa merasa tenang karena masih memikirkan Kazuma dan yang lainnya. Darkness mulai memasuki aula gereja untuk memulai janji pernikahan mereka, tapi dia sangat terkejut saat mengetahui kalau Aqua dan Kazuma berhasil menyusup dan menyamar untuk membatalkan pernikahannya. Kazuma memberikan semua uang yang dia miliki untuk melunasi semua hutangnya Darkness, dan bertekad untuk kembali membawa Darkness pulang. Di saat Aldarp sedang sibuk mengumpulkan uang miliknya, mereka bertiga mencoba untuk membawa Darkness keluar. Apalagi Megumin dan Yunyun juga sudah menunggu mereka di luar dengan menyiapkan sihir ledakannya. Para petualang yang berada di luar gereja juga ikut membantu Kazuma dan yang lainnya dengan menahan para pasukan yang mengejar mereka. Singkat cerita, Kazuma dan yang lainnya berhasil kabur dari kejaran pasukannya Aldarp. Mereka segera mengunjungi ayahnya Darkness yang terlihat semakin lemah. Ayahnya meminta tolong kepada Kazuma untuk terus menjaga Darkness mulai saat ini. Kazuma juga merasa kalau waktu yang dimiliki ayahnya mungkin sudah tidak lama lagi. Tapi di momen sedih mereka, Aqua melepaskan break spell-nya. Dia mengatakan kalau ayahnya Darkness itu terkena sebuah kutukan yang luar biasa. Tapi karena Aqua sudah menghilangkan kutukan itu, dia akan baik-baik saja. Sementara itu, Aldarp yang merasa kecewa terus menyalahkan kejadian ini kepada Max. Max ini adalah seorang iblis yang dia panggil menggunakan salah satu harta karun yang dicari oleh Chris, di mana alet itu bisa memanggil iblis dan bisa dijadikan budaknya. Dan kemungkinan kutukan yang diberikan kepada ayahnya Darkness itu juga adalah ulahnya Aldarp. Di tengah kekesalannya, Vanir datang menghampiri mereka. Tujuan kedatangan Vanir adalah untuk menjemput sekaligus menyelamatkan Max yang selama ini diperlakukan dengan buruk oleh Aldarp. Dia tidak bisa menerima itu karena Max adalah salah satu jenderal pasukan Raja Iblis seperti dirinya. Dan sebelum kembali ke neraka, Max harus meminta bayaran kepada Aldarp dengan menyiksanya sampai puas. Singkat cerita, Kazuma dan yang lainnya berhasil kembali ke rumah tanpa masalah. Tapi Darkness yang merasa bersalah masih berdiri di depan pintu. Dia meminta maaf kepada semuanya, karena akibat keegoisannya dia jadi merepotkan semua orang. Tapi Kazuma, Aqua, dan Megumin tidak mempermasalahkan hal itu, dan kembali menerima Darkness ke dalam party mereka. Dan petualangan mereka berempat masih akan terus berlanjut. Oke minasan, mungkin segitu aja untuk alur cerita dari anime kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian cerita, penyebutan nama karakter, dan yang lainnya. Like kalau kalian suka videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.